Ghibah itu dzikra akhaka, antadzkura akhakal muslim. Kamu menyebut saudaramu muslim bima yakrah, dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Pokoknya kita nyebutkan sesuatu daripada aib yang tidak disukai sama saudara kita, maka itu termasuk ghibah, ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan Is'afu Talibir Ridhal Khalaq bi Bayanin Makarimil Akhlaq sampai Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat. Setelah beliau Al-Habib Umar memulai dengan hamdalah dan salah kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, wa ba'du faqad intahina fid darsis sabiq ila al-hadithi min azamati sabr wa dhururati fi hayatil muslim wa annahu tata'allaq bi masalil faniyah wal baqiyah, walidha wajaba 'alal mu'min an yahtamma bi an yulahidha nafsahu min hina an yastayqid ila hina an yumsi fayabni umurahu ala sabr wa ya'lam annahu ma dama fid darid dunya fala budda lahu min sabr, ya. Kemudian beliau Habib Umar mengatakan, kemarin kita sudah jelaskan tentang pentingnya sifat sabar, bagaimana wajibnya seseorang itu melaksanakan daripada sifat sabar, sehingga seorang mukmin harus memperhatikan bagaimana keadaannya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kemudian senantiasa menjalani kehidupan sehari-harinya dengan atas dasar sabar. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, ini yang harus kita ingat-ingat terus. Kalau kita lagi sumpek, kalau kita lagi dalam keadaan capek, maka ingat nasihat ini dari Habib Umar. Beliau mengatakan, madama fid dunya fala budda lahu minas sabr, ya. Selama seseorang masih ada di dunia, maka harus yang namanya sabar. Namanya itu dunia. Dunia ini harus apa? Harus sabar. Jadi kalau misalnya kita capek, kita letih, ingat nasihat daripada Habib Umar. Madama fi darid dunya fala budda lahu min sabr. Selama seseorang ini masih ada di dunia, maka harus senantiasa dibarengi dengan sifat sabar. Wa fil isyarah ila anna sabra huwa tariqul wusul ila al-jannah. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih fala tasil ilaiha illa man sabara ala hadhil makarih wa tahammal hadhil masyaq, ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita bahwasanya sabar ini bisa menjadikan seseorang itu ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, huffatil jannah bil makari. Sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan apa? Dengan syahwat atau dengan makarih, dan neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Jadi ketika seseorang itu ngelihat, ya, pertama kali yang dilihat apa? Yang tidak enak. Sehingga orang itu mau masuk, tidak mau. Kalau seandainya kita ngelihat satu tempat, ketoknya dalamnya itu, ketoknya itu luarnya itu serem, ketoknya luarnya acak-acakan, ketoknya luarnya itu berdebu, tidak terawat sama sekali, kita mau masuk rumah situ, males. Gitu juga sebaliknya, neraka itu depannya bangunannya itu bangunan yang bagus, rapi, mewah, modern istilahnya. Maka setiap orang itu kepingin masuk ke situ. Berbeda dengan surga. Surga itu dikelilingi dengan apa? Makarih. Makarih itu apa? Sesuatu yang tidak disukai sama nafsu. Sehingga tidak akan ada yang bisa masuk ke surga kecuali ketika seseorang itu apa? Sabar untuk melewati kesulitan-kesulitan tersebut. Sabar di dalam menahan beban. Sabar di dalam tidak ngerasakan tidak enaknya. Pertama kali itu tidak enak, ya. Akan tapi neraka itu dengan syahwat. Makanya banyak sekali apa?
banyak sekali yang masuk neraka dan bayar. Ya, orang-orang itu kalau misalkan mau ke pengajian itu ndak bayar. Tapi kalau seandainya mau maksiat itu pasti ngeluarkan uang, pasti ngeluarkan bensin, pasti ngeluarkan biaya masuk dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan kamu itu surga balas ndak mau, neraka bayar kamu mau. Kenapa kok itu semuanya? Gara-gara apa? Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Sehingga diriwayatkan di sini Sayyidina Jibril ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana surga dan bagaimana neraka. Wa qad jaa fil hadits anna Allah lamma khalaqal jannah. Itu miknya. Dijauhkan. Wa qad jaa fil hadits anna Allah lamma khalaqal jannah ma fiha Waqad jaa fil hadits anna Allah lamma khalaqal jannah bima fiha min zinatin wa na'imin 'azimin arsala ilaiha sayyidina Jibril alaihi salatu wasalam yanzura fiha falamma ra'aha 'ada ila Allah ila rabbi faqala lahu ta'ala kaifa ra'aital jannah qala ya rab ra'aitu fiha ma tahillu ma tajillu anil wasfi wa la yasma'u biha 'adun illa harrasa ala an yadkhula fiha فخفها بمكاره ثم قال ارجع فانظر إليها فلما نظر إليها ورأى ما حفت به من المكاره عاد وقال يا رب لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. Ya. Diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan apa? Surga. Kemudian Sayyidina Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, sekarang kamu itu lihat surga. Maka Sayyidina Jibril itu masuk ke surga, kagum dengan keindahan surga, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, "Ya Jibril, bagaimana kamu itu melihat surga?" Maka Sayyidina Jibril mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya di situ ada sesuatu yang tidak bisa untuk disifati dan sesuatu daripada sesuatu yang tidak pernah didengar oleh siapapun. Sesungguhnya barang siapa yang berakal pasti dia kepingin untuk masuk ke surga. Barang siapa yang berakal maka dia bakal berusaha bagaimana caranya untuk masuk surga. Karena di dalamnya terdapat nikmat yang sangat agung." Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala itu menutupi surga itu tadi, yang enak, yang indah itu tadi, yang nikmatnya banyak itu tadi, ditutupi dengan apa? Makarih, sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Jibril, sekarang coba kembali kamu ke sana. Lihat apa yang terjadi." Maka Sayyidina Jibril itu datang. Ketika datang melihat depannya surga sudah dalam keadaan apa? Tidak seperti yang pertama, sudah ditutupi dengan yang tidak enak. Maka kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku takut tidak ada seorang pun yang masuk surga." Berarti apa? Ini berarti berat sekali ya, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sabar yang bisa ngelewati, hanya orang-orang yang mampu untuk menahan pahitnya hidup, mampu untuk menahan sabar di dalam tidak mengambil daripada yang haram, sabar untuk tidak melakukan transaksi haram, sabar untuk tidak melakukan riba, sabar untuk yang tidak pinjaman online, tidak judi online dan lain sebagainya yang sekarang lagi viral ini. Ya, sabar itu semuanya baru dia bisa masuk surga. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma khalaqan nar fa arsala Jibrila yanzur ilaiha fa'ada faqala ya Rabb la yasma'u bi ahadun fihi la yasma'u bi ahadun fayadkhuluha ay li lahtata bi nafsihi wa tajannab asbab al-wusul ilaiha fala yasil ilaiha ma kana aqilan faqafa khaffaha bisyahwat falamma khuffat bisyahwat qala irji fanzur ilaiha fa nadhara ilaiha wa hiya mahfufah bisyahwatin nafs." Ya.
mahfufah bi syahwatin nufus, ada faqala ya rab laqad khasyitu an la yusallima minha ahadun fahuffatil jannah bil makari wa huffatil nar bis syahwat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Wahai Jibril, sekarang kamu pergi ke neraka. Coba kamu lihat. Maka ketika Sayyidina Jibril itu ngelihat neraka, maka Sayyidina Jibril ini ya sangat ya takut ya. Kemudian mengatakan orang yang akal, orang yang berakal, maka dia bakal berusaha bagaimanapun caranya supaya tidak masuk ke neraka tersebut. Karena di situ ada azab waliyadzubillah. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala kelilingi dengan apa? Dengan syahwat. Ditutup dengan apa? Sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sekarang wahai Jibril, coba kamu kembali ke sana. Sayyidina Jibril kembali, didapati segala sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Maka kemudian Sayyidina Jibril itu mengatakan, ya Allah, aku takut tidak ada seorang pun yang bakal selamat daripada neraka. Dari saking apa? Itu ditutupi dengan segala sesuatu yang disenangi oleh nafsu, disenangi oleh syahwat, sehingga pasti orang itu cenderung kepada sesuatu yang disenangi oleh syahwatnya. Sehingga ketika seorang itu berhasil untuk menyembelih daripada syahwatnya, maka dia berhak untuk masuk surga. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya surga dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai nafsu, dan sesungguhnya neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Seorang mukmin itu wajib untuk memperhatikan sabar di setiap keadaannya. Maka kemudian beliau itu ngasih contoh untuk kita itu sabar di setiap waktu. Salah satunya ketika lagi tidur ya, tidur waktunya adzan subuh dan keadaannya seperti keadaan sekarang, hujan, musim dingin ya. Kemudian muadzin itu menyuruh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita itu bangun, mana yang kita kerjakan? Padahal nafsu kita itu kepingin untuk ngambil selimut, nafsu kita itu kepingin kemulan, nafsu kita kepingin tidur. Akan tapi apakah kita sabar, kata Habib Umar, untuk meninggalkan nikmatnya tidur kemudian bangun ya, untuk melaksanakan apa? Sholat subuh, untuk ngambil wudhu ya, ini yang namanya apa? Tidak disukai oleh nafsu. Makanya terkadang seorang itu apa? Bolong subuhnya, terkadang terlambat subuhnya. Karena apa? Karena tidur di waktu-waktu subuh itu lagi nikmat-nikmatnya ya. Apakah kata beliau, kamu itu sabar untuk meninggalkan apa? Tidur. Sedangkan terkadang muadzin itu mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Terkadang muadzin melanjutkan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kabeh diulang-ulang. Maka apa yang kamu pilih? Apakah kamu itu bersegera untuk meninggalkan ranjangmu kemudian melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, atau malah tidur? Ya. Maka sampai ada seorang syair itu mengatakan ya, an-naumu indi ahla minal asal wa illam tusaddiqni fasal man mithli fil kasal ya. Orang malas itu ngomong apa? Demi Allah, tidur itu bagiku lebih manis daripada madu. Kalau tidak percaya, coba tanya sama orang yang malasnya sama seperti aku. Udah ngerasakan tidur, wah lebih enak daripada madu ya. Mau tidak seseorang itu meninggalkan daripada manisnya tidur? Wa illa rattib nafsaka ala sabri fi hadzal waqt fi kulli yawmin wastaqid fil waqti alladhi syara Allah laka an tastaqid fihi. Wa in alat bikal himmatu al-imaniyah fa anta tuhibbu an tusharikal mustaghfirina bil asar fatastaqid qabla al-fajri aidan wa targhabu fi dzalik ya. Maka hendaknya kamu itu apa?
memperhatikan dirimu setiap hari, ya. Hendaknya berusaha untuk sabar di setiap hari, bangun fajar setiap hari. Kalau seandainya ada semangat yang lebih, kata beliau, kalau seandainya ada semangat lebih, maka hendaknya kamu itu bangun sebelum sebelum fajar. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat bala berkat berkat orang-orang yang istighfar sama Allah Subhanahu wa taala di sebelum fajar. Bahkan berkat mereka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya orang-orang mukmin. Tsumma anzur kaifa tantalik fi yaumik fi muamalatika ma ahli baitika. Hal anta sabirun ala tadhkirihim bil faraid wa iqamatihim bi amri shalah? Hal anta sabirun ala mulahadati akhlaqihim au anna hadithaka fil bait ma'hum maqsurun ala aqlikum wa syurbikum wa ma yata'allaq bimalabisikum wa hayati manazilikum, ya. Kemudian beliau Habib Umar mengingatkan juga, ya, bagi orang yang sudah memiliki anak, ya, bagi orang yang sudah memiliki keluarga. Kemudian beliau mengingatkan, coba kemudian kamu lihat bagaimana muamalah kamu sama istrimu, bagaimana muamalah kamu sama anak-anakmu. Apakah kamu sabar untuk senantiasa menasihati mereka? Apakah kamu sabar senantiasa mengingatkan mereka perihal sholat? Apakah kamu sabar untuk selalu mengingatkan mereka supaya ninggalkan daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau omonganmu dengan keluargamu hanya terbatas dengan makan, tidur, minum, baju dan lain sebagainya, ya, yang tidak ada kaitannya tidak ada kaitannya dengan agama sama sekali, ya. Tsumma ma yata'allaq bi akhbari 'amatin qad la tu'inukum min huna wa min hunak fala tukhatibhum wa la tukallimuhum haula wajibati dinihim wa mas'uliyatin anta su'ilta 'alaiha hal la sabarta 'ala hadhil mas'uliyah, ya. Atau terkadang malah bicara ngalor ngidul, terkadang bicara yang tidak ada faedahnya sama sekali daripada perkara-perkara yang viral, ya, perkara-perkara umum, ya. Malah kita bicarakan sama keluarga kita, ya. Maka hendaknya seseorang itu tidak berbicara sama keluarga kecuali perkara yang ada baiknya di dunia atau ada perkara baiknya di akhirat. Karena nanti yang namanya suami, yang namanya kepala rumah tangga bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu menjalankan perintah Allah atau tidak? Apakah kamu itu memerintahkan keluargamu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Yang mana nanti bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia soleh sendiri, baik sendiri, sholat sendiri, tapi istrinya keluar tanpa hijab, istrinya keluar masih pakai make upnya, pakai minyak wanginya dan lain sebagainya yang membuat fitnah. Dia soleh tapi anaknya tidak tahu pergi kemana, putrinya tidak tahu pergi sama siapa. Terkadang orang tua jauh daripada perhatian kepada anaknya, sampai kalau seandainya anaknya itu terjatuh ke dalam maksiat, istrinya jatuh ke dalam maksiat, kemudian dia soleh sendiri, istri dan anaknya nanti di hari kiamat akan bertanya, akan meminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Wah Allah, sesungguhnya fulan bin fulan itu suamiku, ya Allah sesungguhnya fulan bin fulan itu adalah ayahku. Dia tidak pernah ngajari aku ibadah, dia tidak pernah ngajari aku perkara yang haram, dia tidak pernah nasihat aku daripada perkara yang haram, dia tidak pernah menggubris aku." Ya, sehingga terkadang orang yang seperti ini pun juga tidak akan selamat. Sampai diriwayatkan ada seorang daripada orang soleh di Yaman, ahli ibadah luar biasa, ahli bangun malam luar biasa. Kemudian dia membiarkan atau membelikan televisi dan dibiarkan anak-anaknya itu nonton televisi tanpa pengetahuannya, tanpa diperhatikan.
Sedangkan orang soleh ini terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai suatu waktu dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, salah satu daripada kawannya itu mimpi. Kemudian mimpi ngelihat orang soleh tersebut tangannya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, kukunya itu tajam daripada timah. Kemudian dia sedang merobek-robek daripada matanya sendiri. Maka orang soleh ini tadi, temannya ini tadi yang mimpi mengatakan, "Ya fulan, bukankah kamu itu termasuk orang yang soleh? Bukankah kamu itu termasuk orang yang baik?" Maka orang soleh ini tadi mengatakan, "Ya, sesungguhnya aku termasuk yang baik, akan tapi ini semuanya disebabkan aku meletakkan televisi di tengah-tengah keluargaku dan aku tidak memperhatikan apa yang dilihat oleh mereka." Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan juga keluargamu daripada api neraka. Kalau sudah berkeluarga tidak mungkin selamat sendiri. Harus juga bawa daripada istrinya, harus juga bawa daripada anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada api neraka. Amin Allahumma amin. In kanat lisanuka i'tada an yaghtabal muslimina kulla yawmin wa lailah fahal anta min ahli sabri hatta takuffal lisan min al-hawdi fi a'radil muslimin fa inna dhalika yushinuka fi dinika wa yunqisu manzilataka inda rabbika wal haqq yukhatibuka fi qur'ani wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ghibatu an tadhkura akhakal muslim bima yakrah. Ya. Kemudian beliau Habib Umar melanjutkan lagi. Ya. Apakah kamu itu bisa sabar untuk menahan lisanmu untuk tidak ngomongi orang lain? Ya. Ini dosa yang sering kita kerjakan dan sering dikerjakan di masyarakat kita yang terkadang tidak dianggap lagi sebagai sebuah dosa. Apa? Ngomongi keburukan orang lain, ngomongi aib orang lain. Kalau seandainya kamu itu setiap hari ghibah orang, di setiap hari ghibah orang, bisakah kamu sabar untuk tidak ghibah orang? Bisakah kamu itu menahan lisanmu supaya tidak terjatuh di dalam kehormatan kaum muslimin? Ya. Karena sesungguhnya ketika kamu itu ghibahi orang lain, itu bakal ngerusak daripada agamamu dan juga akan mengurangi daripada kedudukanmu di akhirat. Dan Nabi Muhammad SAW mengasih tahu kepada kita, ghibah itu apa? Ghibah itu dzikra akhaka antadhkura akhakal muslim. Kamu menyebut saudaramu muslim bima yakrah, dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Pokoknya kita nyebutkan sesuatu daripada aib yang tidak disukai sama saudara kita, maka itu termasuk ghibah. Ya. Kalau seandainya dia itu tidak suka, maka itu termasuk daripada ghibah. Kemudian salah satu sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma'akul?" Ya Rasulullah, kalau seandainya yang aku omong itu betul-betul ada sama dirinya, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? In kana fi ma taqul faqad ightabtahu. Kalau seandainya yang kamu bicarakan itu benar, ada pada orang itu, maka kamu sudah ghibah. Wa in lam yakun fi ma taqul faqad bahattahu wal buhtan a'dhamu wal iyadu billah. Kalau seandainya yang kamu bicarakan tidak ada pada dirinya, maka itu termasuk apa? Termasuk fitnah, dan fitnah itu malah lebih kejam, wal iyadu billah. Sehingga kalau seandainya kita itu mendengar daripada aib orang lain, jangan kita sampaikan kepada orang lain, ya. Jangan kita bicarakan. Siti Aisyah itu cuma mengatakan, "Sofiyah yang pendek itu ya Rasul." Ya,
Maka Rasulullah SAW itu negur Siti Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya satu kata itu yang kamu ucapkan tadi aku letakkan atau diletakkan di laut, niscaya laut itu bakal rusak daripada apa? Daripada dosa, daripada ghibah tersebut. Padahal kita tahu laut itu tempat kembalinya semua kotoran manusia. Tapi tidak ada yang kita ngelihat laut itu berubah. Ya, kita ngelihat pantai, pantai itu biru. Padahal semua kotoran manusia ya kembalinya ke laut, kembalinya ke sungai, sungai kembalinya ke laut. Akan tapi tidak berubah laut. Tapi ghibah yang dilakukan oleh seorang itu satu katanya kalau seandainya diletakkan di laut, niscaya bakal apa? Merusak laut tersebut. Waliyadzubillah. Fasbir ala taqwimi lisanika hatta la tantiq bil ghibah. Maka beliau mengatakan sabarlah di dalam apa? Di dalam mengatur lisanmu sampai dia itu tidak terbiasa melaksanakan daripada ghibah. Wala'allaka tasahalta bil kadzib fi syai'in min ahwalika wa muamalatika fal tasbiru ala dhabti lisanika hatta tazjurha anil kadzib wa ta'lam wa tatayaqan anal kadziba la takhruj min famil insan illa taba'udul malakani anhu masafata mil min baina min natini ma yakhruju min famihi. Kemudian juga Habib Umar mengingatkan kepada kita, kalau seandainya kamu itu terbiasa berdusta, biasa bohong, bisa enggak kamu sabar untuk menahan lisanmu supaya tidak bohong, ya. Karena diriwayatkan sesungguhnya malaikat itu ketika ngelihat seorang itu berbohong, maka malaikat itu lari sejauh 1 mil. Kenapa? Dari saking busuknya apa yang dikeluarkan daripada orang tersebut. Jadi dusta itu ada bau busuknya yang menyebabkan para malaikat itu apa? Menjauh daripadanya 1 mil. Waliyadzubillah. Wa rabbuka yaqul id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun 'atid. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman yang menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak berucap satu ucapan melainkan ada raqib dan atid yang siap untuk mencatatnya. Wa tadzakkar qaulu nabiyyuka wa qad su'ila ayakdzibul mu'min qala la innal mu'mina la yakdzib wa tala qaulu ta'ala innama yaftaril kadziba alladziina la yu'minuna bi ayatillah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditanya, "Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu mungkin untuk berbohong? Mungkin untuk berdusta?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab dengan tegas, la, tidak mungkin seorang mukmin sejati itu berdusta. Dan Nabi Muhammad SAW melanjutkan, innama yaftaril kadziba alladziina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta adalah orang-orang yang tidak beriman dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mukmin sejati itu tidak mungkin dusta. Jauh daripada dusta. Dusta itu apa? Dusta itu ikhbar ghairal waqi', mengabarkan sesuatu yang bukan yang terjadi. Ya, itu bohong. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan apa? Terkadang di dalam satu keadaan seseorang itu harus apa? Tidak mengabarkan sesuatu sesuai kenyataannya. Kalau seandainya dikabarkan sesuai kenyataannya, bakal terjadi fitnah, bakal terjadi huru-hara, bakal terjadi masalah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kamu itu tidak perlu berdusta, tapi apa? Yakfikum tauriyah. Cukup kamu menyebut satu kata yang memiliki dua makna. Ya, jadi satu kata memiliki dua makna, itu tauriyah. Kata Nabi Muhammad SAW, yakfikum tauriyah minal kadzib. Cukup kamu melaksanakan tauriyah daripada kamu harus
berdusta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang sabar, dijadikan kita termasuk yang sabar untuk melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita termasuk yang mendirikan salat, dijadikan kita yang mampu untuk melawan nafsu kita sehingga kita termasuk yang bangun fajar, termasuk yang wudu di tengah kedinginan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mampu menjaga lisan kita sehingga kita dijauhkan daripada dosa ghibah, dijadikan kita termasuk yang tidak berbicara kecuali jujur, dijauhkan kita daripada segala perbuatan dusta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak kita akhlak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kita kepada akhlak yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratil maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.